Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Yoga Sugama. Nama saya Garang Supriyanto. Kami peserta Lacar CPNS Angkatan 30 Kelompok 2. Di sini kami akan mereview film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan juga Laskar Pelangi. Oke, mari kita mulai dari film Beta Maluku. Pada awal tahun 2000, Maluku mengalami konflik beragama antara umat Islam dan Kristen. Kedua kelompok agama tersebut berbuat kerusuhan dengan senjata tajam untuk melawan satu sama lain. Banyak warga berbondong-bondong ikut serta dalam kericuan, terutama laki-laki. Namun, seorang warga di Tulehu, mantan pemain timnas U15 di Piala Pelajar Asia tahun 1996, Sani Tawainela, ingin membuat keadaan lebih baik. Setelah realita kehidupan yang penuh dengan konflik, sikap toleransi beragamanya membawa Sani pada niat ingin memberi pengalaman sepak bolanya kepada anak-anak Tulehu. Latihan sepak bola setiap jam 5 ia lakukan hanya untuk mengalihkan perhatian anak-anak atas konflik, walaupun ia dalam kondisi ekonomi yang sulit. Setelah beberapa tahun Sani mengajarkan sepak bola kepada mereka, kericuhan berangsur membaik. Bimbingan Sani dari kecil hingga dewasa diambil oleh Rafli dan ia mendirikan SSB yang ia beri nama Tulehu Putra. Suatu hari di pos ojek Sani didatangi guru Joseph dari SMK Paso. Ia diminta melatih sepak bola di sekolahnya untuk mempersiapkan pertandingan John Mailoa Cup. Pada awalnya, kepala sekolah memprotes Sani melatih di sekolah komunitas Kristen. Namun, penjelasan Joseph dapat meyakinkan. Sani terkenal tidak hanya sebagai pelatih, tetapi ia juga sebagai penyemangat dan motivator anak-anak bermain bola. Pada pertandingan John Mailoa Cup, tim Sani bertanding dengan tim Raffi. Tim Raffi menang dan membawa nama baik SSB pertama Tulehu. Kemudian Bapak Raja memanggil para pelatih sepak bola untuk menunjukkan pelatih sepak bola yang akan membawa tim Maluku untuk bertanding pada kompetisi nasional usia 15 tahun yang diselenggarakan PSSI di Jakarta. Sani terpilih menjadi kepala pelatih dan Raffi menjadi asistennya. Tapi Raffi menolak menjadi asisten karena pada kompetisi John Mailoa Cup, Tulehu Putra yang menang dan ia pelatihnya. Raffi beranggapan lebih baik tidak terlibat sama sekali untuk kompetisi di Jakarta daripada menjadi asisten Sani. Masalah Sani tidak selesai begitu saja. Tanggung jawab dan amanah yang diberi Bapak Raja sangat membebaninya. Anak-anak yang terpilih menjadi satu tim untuk kompetisi di Jakarta dari dua daerah dan dua agama. Konflik Islam dan Kristen mereka bawa pada sikap mereka, terutama Salim B. Setelah latihan, Salim B tidak mau mengoper bola kepada anak seorang polisi Poso, Vinky, karena kematian ayahnya terkena peluru nyasar dari Poso, hingga Salim B menolak satu tim dengan anak Poso. Sebelum pemberangkatan ke Jakarta, Sani kebingungan mencari dana untuk sampai di Jakarta. Banyak bantuan material yang diberikan warga seperti Ibu Alvin, Ayah Jago, dan warga lainnya. Tiba-tiba seorang pendeta dari Poso memberikan uang pesangon untuk tim yang dikumpulkan oleh warga Poso. Sani sangat senang ternyata orang Poso dari kalangan Kristen mau bersimpati dan memberi dukungan karena memang ada beberapa anak Poso yang ikut dalam tim. Pendeta sendiri yang langsung memberikan bukan orang lain, sehingga kebencian warga akan konflik agama semakin berkurang. Sebagai pelatih dan penanggung jawab, Sani kesulitan menyatukan ego mereka. Meskipun awalnya Sani putus asa bisa membawa tim Maluku, namun dengan nasihat Sufyan, Sani kembali bersemangat menyatukan anak didiknya. Yang berikutnya adalah film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan anak-anak di kalangan keluarga miskin di Desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 siswa sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Ke-10 anak-anak tersebut yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Akiong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai,
Trepani dan Harun. Mereka giat ke sekolah demi mewujudkan impian dan cita-cita. Ibu Muslimah yang diperankan Cut Mini menjadi satu-satunya guru yang mengajarkan SD. Sementara Pak Harfan diperankan oleh Ika Nuraga, merupakan kepala sekolah SD Muhammadiyah. Bu Muslimah dan Pak Harfan terus berupaya mempertahankan SD tersebut agar tidak ditutup. Awalnya SD Muhammadiyah hanya terdiri dari 9 siswa, kemudian datanglah Harun, seorang anak keterbelakangan mental yang menjadi penyemangat di tengah kekhawatiran guru dan murid mengenai nasib sekolah yang akan ditutup. Suatu hari, siswa mendapat informasi mengenai lomba cerdas cermat. Kemudian Lintang, Ikal, dan Zahra mengikuti perlombaan itu. Di tengah keterbatasan yang ada, ketiga siswa tersebut bisa membuktikan kemampuan dengan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar, guru SDPN yang merupakan sekolah elit yang ada di Belitung. Mereka sangat gembira dan terus meningkatkan prestasinya. Begitulah sinopsis Laskar Pelangi, film yang berhasil memotivasi banyak orang ini. Ya, ini gini Mas Ganang, mengenai dari kedua film tersebut, kira-kira keanekaragaman apa yang terdapat dari kedua film tersebut yang sangat mencolok gitu? Keanekaragaman yang saya tangkap dari kedua film ini yaitu perbedaan agama yang mencolok di dalam dua film tersebut. Ya. Dari film Cahaya dari Timur dan Laskar Pelangi, tampak sekali bahwa agama menjadi suatu halangan bagi mereka untuk bersatu ataupun menuju ke tujuan yang sama. Lalu dari apa itu Mas, dari keanekaragaman yang bisa menimbulkan perbedaan itu, apakah ada poin yang bisa kita ambil untuk mewujudkan keharmonisan dari perbedaan itu, untuk merukunkan perbedaan yang ada itu? Menurut saya untuk merukunkan perbedaan itu yaitu dengan cara kita harus mempunyai tujuan yang sama, dengan cita-cita yang sama, yaitu untuk meraih sebuah kesuksesan. Di film Cahaya dari Timur itu nampak bahwa di akhir film perbedaan agama itu justru menjadi senjata ampuh untuk meraih kesuksesan di Jakarta, yaitu tim mereka bisa menjuarai kejuaraan yang diadakan oleh PSSI. Kemudian dari film Laskar Pelangi, murid dari SD tersebut bisa menjuarai perlombaan cerdas cermat yang diadakan di daerah Bangka Belitung. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua film tersebut, perbedaan agama itu bisa dipersatukan ya Mas ya. Sangat bisa ya, seperti di film Bintang dari Timur itu bisa dipersatukan melalui olahraga, khususnya sepak bola. Dan dari film Laskar Pelangi bisa kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan itu bisa dipersatukan melalui pendidikan. Ya. Mungkin sekian dulu ya Mas ya review film dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.